warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti dan bersama beliau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana pengusiran Bani Nadir. Kemudian juga kita membahas tentang zuriyah atau keturunan Nabi, yaitu putra-putri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus cucu-cucu beliau. Para jamaah rahimakumullah, kalau putra-putrinya kemarin ada berapa? Ada 7, okay. Putrinya 4, putranya atau laki-lakinya 3. Meninggal semua, okay. Kalau cucunya 7 juga. Nah, cucu 7 ini itu dari Sayyidatina Zainab itu ada 2, yaitu Ali bin Abil As, kemudian Umamah binti Abil As, itu dari Zainab. Kemudian dari Sayyidatina Ruqayyah itu ada 1, yaitu Abdullah, yang meninggal di Habasah atau di pengungsian. Umurnya kira-kira 18 bulan. Itu ketika main-main matanya dipatok ayam, kemudian infeksi sampai meninggal. Itu cucu dari sinten wau? Ruqayyah, yaitu dengan Sayyidina Utsman. Kemudian Ummu Kulsum itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman dan tidak punya anak. Dan yang terakhir dari Sayyidatina Fatimah ada 4 orang, yaitu Hasan, kemudian Husain, kemudian sinten malih? Zainab dan Ummu Kulsum. Ada 2 ini yang sama, putri Nabi dan cucunya. Kenapa demikian? Karena ketika Sayyidatina Zainab ini wafat, kemudian lahirlah cucu Nabi kita dari Sayyidatina Fatimah yang ketiga. Nah, untuk mengenang wafatnya Sayyidatina Zainab, itu kemudian dikasih nama Zainab. Pun juga demikian, ketika lahir cucu yang keempat dari Sayyidatina Fatimah, itu juga sebelumnya telah wafat Sayyidatina Ummu Kulsum, sehingga untuk mengenangnya itu kemudian dikasih nama Ummu Kulsum. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, dari 7 cucu Nabi ini kemudian semuanya nanti tidak punya keturunan kecuali 2 orang, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi 2 orang inilah nanti yang menurunkan zuriyah Nabi yang sampai sekarang kalau dalam konteks Indonesia disebut dengan Habib, itu zuriyah Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebenarnya mereka mempunyai julukan masing-masing. Kalau keturunan daripada Sayyidina Hasan itu diberi julukan Syarif. Jadi bukan Habib sebenarnya, Syarif. Nah, kalau dari Sayyidina Husain itu disebut dengan
sayyid. Maka di Indonesia ini kita mengenal nama itu, yaitu Syarif Hidayatullah. Sinten niku? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu namanya Syarif Hidayatullah. Siapa Sunan Gunung Jati itu? Sunan Gunung Jati itu adalah putra dari, kalau jenengan pernah dengar cerita Siliwangi, itu mempunyai anak, salah satunya adalah Rara Santang. Terus Rara Santang ini nanti akan belajar ke Mekah, kemudian di sana nanti namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim. Nah, Syarifah Mudaim nanti akan dinikah oleh orang Mesir, dan orang Mesir inilah keturunan daripada Sayyidina Hasan. Sehingga kemudian putranya nanti mempunyai julukan Syarif, yaitu Syarif Hidayatullah. Kemudian kita juga mengenal di Indonesia ini ada Sayyid Sulaiman. Teng putih niku? Jombang. Mojagung, Betek. Itu ada Sayyid Sulaiman. Itu berarti cucu dari Sayyidina Husain. Sayyid. Sekali lagi, kalau Hasan itu nanti anak cucunya disebut dengan Syarif. Sementara Husain disebut dengan apa? Sayyid. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana dengan konteks di Indonesia? Nama Syarif dan Sayyid itu nanti lambat laun akan digantikan dengan sebutan Habib. Padahal awalnya Habib itu sebutan untuk kekasih, maksudnya orang yang dicintai. Seperti kalau kita menyebut anak kita sayangku atau cintaku, nah kira-kira ngoten. Sayangku, cintaku, itu panggilan kita biasanya. Dalam bahasa Arab kan Habibi, ya Habib, ya Habib. Nah, ternyata sebutan ini justru dibuat orang Indonesia untuk menyebut zuriyah atau keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Arab sendiri, orang yang disebut Habib itu adalah dulu orang-orang Yaman itu begitu cintanya kepada Nabi, luar biasa cintanya, itu rela menempuh perjalanan jauh untuk menuju Madinah. Kemudian bertemu dengan Nabi. Itulah orang-orang yang disebut dengan Habib kalau konteks Arab. Tetapi kalau konteks Indonesia, Habib itu sekarang menjadi sebutan zuriyah atau cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana sikap kita kepada zuriyah Nabi? Ini yang paling penting. Maka sikap kita adalah yang pertama harus menghormati zuriyah Nabi, yang dalam konteks Indonesia disebut dengan Habib. Kalau jamak disebut dengan Habaib. Yang pertama kita harus menghormati, tetapi tidak wajib mengikuti. Jadi menghormati tapi tidak wajib mengikuti. Ini penting ini. Jangan terus karena zuriyah Nabi, cucu Nabi, kemudian kita fanatik nemen. Ya enggak bisa begitu. Maka kalau zuriyah Nabi itu ajaran dan sikapnya sesuai dengan sikap Nabi, maka kita ikuti mereka. Tetapi ketika seorang Habib itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, misalnya bahasanya kotor, misuan misalnya, atau sering mengolok-olok, ya kita tidak wajib mengikuti, tetapi tetap menghormati. Nah, kira-kira ngoten. Jadi sekali lagi, kita wajib menghormati, tetapi tidak wajib mengikuti. Nah, itu seputar zuriyah atau keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bahasan kita, yaitu setelah pengusiran Bani Nazir itu ada apa lagi? Setelah pengusiran Bani Nazir, maka kemudian Nabi mengirimkan pasukan-pasukan kepada suku-suku di luar Madinah
yang berniat untuk menyerang Madinah. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Dzatur Riqa. Kemudian perang Badar yang kedua. Masih kita ingat bahwa di perang Uhud itu ketika Abu Sufyan mau kembali ke Mekah, Abu Sufyan mengatakan, kita nanti tahun depan bertemu di Badar. Itu yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Nah ternyata setelah 1 tahun berlalu, tentara muslimin sudah sampai ke Badar. Ternyata orang-orang musyrik Mekah tidak ada yang datang. Maka kembalilah. Jadi perang Badar yang kedua ini tidak terjadi perang. Sebab orang-orang Mekah tidak ada yang datang. Tidak tahu, belum persiapan untuk bagaimana. Kemudian terjadi lagi perang yang namanya perang di daerah Daumatul Jandal namanya. Nah itu kira-kira perang-perang sebelum perang Ahzab. Nah setelah itu baru pada tahun ke-5 Hijriah, kira-kira bertepatan dengan 627 Masehi, terjadilah peperangan besar yang ketiga, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Bahasa Qur'annya perang Ahzab. Kalau perang yang pertama yang besar itu perang apa Pak? Perang Badar. Itu 1000 dibanding 300-an. Kemudian yang kedua perang Uhud. Pinten perang Uhud? 3000 kaum musyrikin dibanding dengan 700-an kaum muslimin. Nah perang Khandaq ini, perang Ahzab ini, tentaranya semakin besar kaum musyrikin. Karena Ahzab itu artinya gabungan atau koalisi. Bagaimana kisahnya? Para jamaah rahimakumullah, orang-orang Yahudi yang terusir itu semakin mendendam kepada kaum muslimin. Apalagi setelah pengusiran itu, pamor dari kaum muslimin ini semakin bersinar, semakin cerah, semakin kelihatan. Sementara mereka menunggu-nunggu kapan ya orang muslimin ini, pengikut Muhammad ini bentrok lagi dengan orang-orang Mekah. Kapan ya? Mereka menunggu-nunggu itu. Lama sekali tidak ada kabar untuk terjadinya perang. Nampaknya mereka sudah tidak sabar lagi menunggu hal yang demikian itu. Sementara mereka mau menyerang sendiri, orang-orang Yahudi ini tidak punya nyali. Kemudian mereka menyusun rencana secara sembunyi-sembunyi dan berhati-hati. Maka ada 20 orang dari Bani Nazir, dari orang-orang Yahudi itu. Kemudian mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Mekah dan mereka mengatakan, bagaimana kalau kalian menyerang Madinah, nanti saya bantu. Selain menjanjikan bantuan, mereka juga berjanji untuk membagi hasil panen berupa kurma. Nah, orang-orang Quraisy kesenangan nggih, menyambut dengan sukacita. Wah, tepak iki ana sing bantu. Karena di perang Badar yang kedua mereka tidak jadi berangkat. Ini nanti akan menurunkan pamor mereka. Nah, ini kesempatan. Ditawari orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Maka kemudian mereka menyambut dengan gembira dan langsung menyiapkan pasukan. Nah, 20 tokoh Yahudi ini kembali berkeliling ke suku-suku yang berada di daerah Mekah. Salah satunya adalah mereka mendatangi suku Ghatafan namanya. Suku Ghatafan ini terkenal dengan ganasnya. Dan mereka memberikan penawaran yang sama kepada suku Ghatafan, sama dengan yang ditawarkan kepada orang-orang Quraisy. Yaitu mereka berjanji akan membantu dan sekaligus berjanji akan membagi hasil panen kurma mereka.
Mereka terus berkeliling ke suku-suku di daerah Mekah sambil menjanjikan bantuan dan kurma tadi. Nah, kira-kira kurmanya seberapa kok di tiap ketemu orang dijanjikan untuk dikasih kurma dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya cuma PHP saja. Kenapa PHP kalau ini? Saya Pak Ma'ruf. Pemberian harapan palsu alias bujui, kira-kira ngoten. Wong sukunya banyak kok. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka terkumpullah pasukan sejumlah 10.000 personel. Ini belum bantuan dari Yahudi. Para jamaah rahimakumullah, jumlah ini itu jauh lebih besar jumlahnya dibanding dengan penduduk Madinah. Walaupun penduduk Madinah itu termasuk juga anak-anak kecil, wanita, dan orang tua. Jadi anak-anak kecil, wanita, orang tua, dewasa itu kalau dikumpulkan, itu kira-kira jumlahnya hanya sekitar 6.000-an. Kira-kira hanya 6.000-an. Sementara pasukan yang akan menyerang Madinah ini, jumlahnya 10.000-an. Maka logika waras kita mengatakan, seandainya 10.000 itu menyerang secara mendadak, menyerang Madinah, maka pasukan tersebut akan menamatkan riwayat daripada kaum muslimin. Kira-kira ngoten. Lalu apa tindakan Nabi selanjutnya? Ketika beliau mendengar berita bahwa ada 10.000 pasukan yang bergerak menuju ke Madinah, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.